Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class pada mata pelajaran bahasa Inggris kompetensi dasar 8 untuk naratif teks dan derivatif untuk SMK kelas 10. Pada kompetensi dasar ini kita akan mempelajari pertama menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks naratif. Kemudian untuk supaya keterampilan menyajikan teks naratif pendek dan sederhana terkait legenda rakyat. Jadi kita akan belajar mengenai cerita-cerita rakyat di dalam bahasa Inggris. Untuk indikator pencapaian kompetensi, aspek pengetahuan secara sosial, siswa dapat menghibur orang lain dengan cerita naratif. Untuk struktur teks, siswa dapat mengidentifikasi struktur teks naratif. Untuk unsur bahasa, siswa dapat menggunakan kalimat ekspresi dalam teks naratif dan dapat menggunakan derivatif. Untuk aspek keterampilan, siswa dapat menyajikan teks naratif. Tujuan pembelajaran, setelah membaca contoh teks naratif, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks naratif. Kemudian setelah membuat tabel kalimat ekspresi dalam teks naratif, peserta didik dapat mengklasifikasi struktur teks naratif tersebut. Setelah mempelajari derivatif dan melakukan latihan, peserta didik dapat menggunakannya. Setelah mempelajari dan berlatih seluruh materi, peserta didik dapat menyajikan teks naratif. Apakah definisi teks naratif itu? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, narasi ya, teks narasi. Teks narasi adalah cerita fiksi yang bisa berbentuk dongeng, mitos, cerita rakyat, cerita binatang, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Inggris, fairy tale itu dongeng, ya. Fable itu fable, atau cerita yang tokoh-tokohnya adalah binatang. Myth itu adalah mite dalam bahasa Indonesia, atau cerita-cerita yang menceritakan tentang makhluk gaib, ya, mite. History itu contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah cerita kepahlawanan, ya. Romance itu cerita yang berisi tentang percintaan. Horror itu cerita tentang kejadian-kejadian mistis yang menakutkan, gitu ya. Tapi semuanya dalam bahasa Inggris. Kemudian ciri-ciri naratif teks itu ada pertama action verb. Action verb itu atau kata kerja yang berupa tindakan, ya, dalam bentuk past tense atau dalam bentuk kalimat yang menyatakan kejadian di masa lampau, ya. Contohnya live, ada ed-nya, treated, didn't, dan lain sebagainya. Noun, ada noun atau kata benda sebagai kata ganti orang. Di sini contohnya adalah the prince, si pangeran, the princess, si putri, the queen, si ratu, the king, si raja, sang raja, dan lain sebagainya, ya. Ada adjektif dalam bentuk noun phrase atau kata sifat dalam bentuk noun phrase. Contohnya the most beautiful dress. Adjektifnya apa? Most beautiful. Dress itu nounnya. Jadi ini adalah noun phrase atau kata benda yang terdiri dari beberapa kata, ya. Contohnya adalah the most beautiful dress. Ada adjektifnya most beautiful. Contohnya, ya. Ada conjunction atau kata sambungnya. Contohnya then, kemudian a few days later, beberapa hari kemudian, finally, akhirnya, dan sebagainya. Ada adverb dan adverbial phrase. Ada kata keterangan dan atau frasa adverb, frasa keterangan. Contohnya happily ever after, mereka hidup berbahagia selamanya setelah si pangeran bertemu si putri tersebut, misalnya, ya. Kemudian struktur generik dari naratif teks atau teks narasi itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4-nya. Ada orientasi, ada komplikasi dan klimaks, ada resolusi, dan ada reorientasi. Apakah orientasi itu? Itu adalah bagian pendahuluan berisi pengenalan para tokoh, tempat, dan waktu cerita. Jadinya ada yang linear atau urut dari awal hingga akhir, contohnya dongeng, atau yang flashback berupa kilas balik. Ya, kilas balik itu berarti seorang tokoh menceritakan pengalaman hidupnya yang dulu, ya. Ada complication and climax. Complication itu adalah awal masalah, climax itu adalah puncak masalah, ya. Ada resolution atau resolusi berupa pemecahan masalah. Jenis-jenisnya macam-macam. Ada yang happy ending, yang akhirnya bahagia. Ada yang sad ending, ada yang akhirnya sedih. Ada yang twist ending, ada yang akhirnya itu di luar dugaan kita, di luar dugaan para pembaca. Ada yang cliffhanger atau endingnya itu menggantung. Biasanya untuk cerita anak atau cerita yang rakyat itu happy ending, ya, atau sad ending. Misalnya yang happy ending misalnya apa? Cinderella, ya. Atau
Yang sad ending contohnya apa? Malin kundang gitu ya. Akhirnya sedih. Ada reorientation atau reorientasi pesan moral yang diceritakan oleh si pengarang. Ini boleh ada, boleh tidak ya. Tapi yang harus ada adalah 3 ini. Orientation, complication, dan resolution. Kemudian contoh orientation. Ini adalah sebuah cerita rakyat dari Kalimantan, Crying Stone ya. Once upon a time in Kalimantan, there lived a mother with her daughter. The daughter was really a beautiful girl, but she had a bad character. She was arrogant, lazy girl. She never helped her mother to do some housework. She always admired her beauty every day. Ini ada cerita di mana uh, ada si anak yang tidak mau membantu orang tuanya dan hanya mengagumi kecantikannya saja. The girl was also a spoiled girl. Gadis itu juga anak yang manja. When she wanted something, his mother had to make it. The girl's mother was really beautiful. Ini kurang full ya. Ibunya si putri anak tersebut sungguh kasihan. Beautiful ya. She had to work day and night, but the girl was doing nothing. Si ibu itu harus bekerja siang dan malam, tapi si anak itu tidak mau membantu sama sekali. Ini orientasi, mengenalkan pembaca pada ceritanya. Ya. Kemudian ada komplikasi atau awal masalah ya. One day, the girl and her mother went out. They wanted to buy something in the market. The location of the market was really far from home, so they had to walk miles away. Suatu hari mereka harus berjalan ke pasar bermil-mil jauhnya. The girl was walking in front of her mother. She wore a beautiful dress. Meanwhile, her mother was walking behind the girl. The mother's dress was dirty and ugly. She brought an umbrella. No one expected that the two people who walked was a mother and her daughter. Mereka berjalan di mana si anak tersebut berjalan di depan memakai pakaian yang bagus dan memakai payung, sedangkan si ibu berpakaian jelek di belakangnya, di belakang si anak tersebut. Orang-orang mengira bahwa yang di depan itu adalah si majikan dan di belakang itu adalah yang membantunya. When they entered the villagers saw the girl and admired her. They were so amazed with the girl's beauty, but when they saw the woman who walked behind the girl, they wondered, who was the old woman? One of the villagers asked the girl, "Hi, beautiful girl, is that your mother who walks behind you?" asked one of the villagers. The girl arrogantly said, "Of course. No, she is my maid," said the girl. Kata si anak tersebut, yang di belakang tersebut bukan ibunya. Kemudian ibunya merasa sedih. Nah, ini menjadi climax ya. The mother was really disappointed with her daughter. She couldn't bear it. The girl saying hurt her heart. Kata-kata si anak tersebut menyakiti hatinya. The poor mother finally prayed to God. Ibu yang malang tersebut akhirnya berdoa pada Tuhan. Oh God, I can't stand this. My daughter always humiliates me. I am so disappointed with her. Please give her punishment, God, please. Oh Tuhan, saya tidak bisa menahannya lagi. Anak saya selalu mempermalukan saya. Saya begitu kecewa dengannya. Tolong hukumlah dia. Doa si ibu. Resolusinya, with the power of God, suddenly the girl's body turned into a stone little by little. Dengan kuasa Tuhan, tubuh gadis tersebut berubah menjadi batu sedikit demi sedikit. The changes of the body started from the leg and the other parts of the body. The girl cried and asked for her help to her mother. Please forgive me, mother. Please forgive my attitude. Please, mother. But it was too late. All the girl's body was turned into a stone. Although all of the girl's body was turned into stone, the people still see that stone was crying. The people called the stone the crying stone. Itu adalah cerita rakyat di Kalimantan. Ini resolusinya berarti dengan kuasa Tuhan, anak tersebut dikutuk menjadi batu. Ini mirip-mirip cerita Malin Kundang ya. Pembahasan orientasinya di sini memuat perkenalan tokoh beserta latar ceritanya, yaitu The Girl and the Mother. Latar ceritanya adalah Kalimantan pada zaman dulu. Ini mungkin ada, mungkin tidak ya, tapi kemungkinan besar tidak ada ya. Ini cuma cerita yang jadi turun-temurun di sana ya. Di bagian complication, masalah dimulai dengan cerita di mana tokoh utama dan ibunya pergi ke pasar, dan yang anak tidak mengaku ibunya saat ditanya oleh orang-orang. Konflik pun terjadi pada emosi sang ibu, dan klimaksnya terjadi saat ibu dari gadis itu merasa kecewa dan memohon pada Tuhan agar Tuhan menghukum putrinya. Pada bagian akhir cerita atau resolusi, Tuhan mengabulkan doa sang ibu, dan si gadis tersebut berubah menjadi batu yang kemudian masih tetap menangis.
Akhir ceritanya itu sad ending ya, bukan happy ending. Oke. Sekarang kita akan mempelajari mengenai derivatif ya. Derivatif itu adalah pembentukan kata melalui penambahan afiks atau imbuhan yang dapat berupa prefiks atau awalan dan sufiks atau akhiran. Kata baru yang dihasilkan akan memiliki arti yang berbeda. Contohnya dalam bahasa Indonesia itu apa? Misalnya sehat. Sehat itu merupakan kata sifat. Kesehatan. Ada sufiks di awal ke dan an sebagai prefix di awal yaitu ke dan sufiks di akhir yaitu an. Kesehatan menjadi sebuah kata benda. Ya. Keselamatan, selamat itu ya kata dasarnya ditambahi ke di depan dan di akhirnya an. Keselamatan. Contoh dalam bahasa Indonesia. Contoh derivatif dalam bahasa Inggris itu ada 4 macam. Ada noun, verb, adjektif, dan adverb. Noun itu kata benda, verb kata kerja, adjektif itu adalah kata sifat, adverb itu adalah kata keterangan. Ya. Kita lihat contohnya. Contoh derivatif untuk kata benda. Contohnya ya. Information atau informasi. Organization, orientation. Konspirasi. Supremacy, diplomacy. Ya. Age, marriage, dari kata marry itu menikah ya. Tonnage, tonase kalau dalam bahasa Indonesia. Courage atau keberanian. Government kalau yang men ya. Management, development. Ness, contohnya darkness, carelessness, happiness. Heroism, nationalism, vandalism kalau yang ship. Friendship, relationship, membership kalau hood, neighborhood, brotherhood, childhood kalau full, mouthful, spoonful, bucketful kalau yang ends, contohnya adalah diligence, intelligence, remembrance. Kemudian untuk yang contoh derivatif dari verb atau kerja, contohnya adalah enclose, artinya melampirkan, enlarge, memperlebar, endanger, membahayakan. Kalau yang di belakang artinya lighten, menerang, membuat terang, widen, memperluas, heighten, mempertinggi. Justify itu berarti menjustifikasi ya. Atau membenarkan. Beautify, mempercantik. Intensify, mengintensifkan. Aid misalnya activate, communicate, validate. Ice misalnya centralize, idealize, dan realize. Kita lanjutkan. Contoh yang derivatif untuk kata sifat atau adjektif. Headful, yang full. Ya, contoh yang less, careless. Able misalnya debatable, relatable. Equal misalnya musical, classical, symbolical. Yang L national, yang LY contohnya happily, sadly, gladly. Yang NT contohnya obedient, transparent. Contoh untuk derivatif atau kata keterangan. Backward ke arah belakang, frontward ke arah depan. Ever, whenever, kapanpun, whatever, apapun. Forever selamanya. L-nya contohnya diligently dengan rajin, softly dengan lembut. Wise, clockwise arah jarum jam. Likewise seperti itu juga. Profit wise dan sebagainya ya. Sekarang latihan. Tentukan pemenggalan kata berikut ya. Noun misalnya manajemen. Apakah bagaimanakah pemenggalannya? Happiness, bagaimanakah pemenggalannya? Widen, centralized, helpful, national, diligently, clockwise. Pemenggalannya bagaimana? Coba kita lihat ya. Ya. Manajemen dari kata manage dan men, artinya ya manajemen. Manage itu artinya mengatur. Manajemen berarti pengaturan. Happiness dari kata happy dan kebahagiaan. Widen dari kata widen, memperlebar. Centralized dari kata central dan memusatkan. Helpful dari kata help dan full, mau membantu. National dari kata nation dan L, bersifat nasional. Diligently, diligent dan L, dengan rajin. Clockwise, clock dan wise, arah jarum jam. Oke, untuk latihan selanjutnya, silakan kerjakan latihan di YouTube. Dan selamat belajar, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.